walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa ahbabna wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana kullahu wa jillah wa awwalahu akbar wa ala alihi wa sirrah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita lanjutkan sejenak majelis ilmu, acara keilmuan di Masjid An-Nur dalam bidang Pademangan. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah. Kalau kita mau ke masjid, kalau langkahnya ringan datang ke masjid, kalau prioritas waktunya ke masjid besar, lebih besar daripada ke kantor, ke sawah, ke ladang, itu tandanya orang yang dipilih Allah. Alhamdulillah, inilah yang dimaukan oleh Rasulullah SAW. Karena sudah dibilang kemarin, Nabi Muhammad dulu pernah bangkit sesudah sholat subuh menanya nama-nama orang yang tak datang. Absensi, di absennya Nabi Muhammad tahu yang tak datang, tapi ditanya juga supaya yang tak datang itu insaf bahwa dirinya dicari. Abuan Nabi bukan. Nabi itu kehilangan jemaah yang tak datang ya. Jadi kita perlu berselawat kepada baginda sallallahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah. Tujuan kita puasa selalu diulang-ulang, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang lebih bertakwa, meningkat ketaatannya, bertambah ilmunya selama Ramadan ini. Karena setiap malam ada tazkirah, setiap malam ada tazkirah. Ini kita coba ulang tazkirah subuh. Kalau bisa nanti insyaallah sampai ujung Ramadan tazkirah subuh. Karena tazkirah subuh ini beda dengan tazkirah Ramadan, beda jauh. Tazkirah subuh dalam hadis sahih dikatakan, siapa yang datang sholat subuh mendengar tazkirah atau menyampaikan tazkirah dapat bonus haji yang sempurna, haji mabrur. Datang ke masjid Pak dengan ilmu, satu bonus haji. Tapi dengan ilmu. Tapi kalau dia datang tidak ada ilmu, pergi-pergi saja, tidak ada ilmu, tidak ada dasar. Tapi kalau kita datang dengan dasar ilmu dari rumah ke masjid, satu kedatangan sholat fardu, satu haji. Jadi kita dapat meraih 5 haji satu hari dengan datang ke masjid. Kalau beramal dengan ilmu, itu bukannya ilmu. Maka ulama mengatakan ilmu itu makanan akal. Yang kita urus dalam hidup ini, kata ulama ada 3. Yang diurus dalam hidup ini ada 3. Al-jasadu, jasad. Bahasa kita jasad juga. Al-aqlu, akal. Bahasa kita akal juga. Al-qalbu. Qalbu ini kita, bapaknya kita gunakan qalbu ya. Karena kalau kita terjemahkan dengan hatinya, dia beda maknanya. Tidak sama hati dengan qalbu. Macam sholat, kita tidak mau sembahyang sholat. Siap, kita gunakan siap. Tak usah lagi puasa, siap saja. Gunakan istilah Al-Quran. Kerja kita hidup ini mengurus 3 hal. Al-jasad, jasad. Perlu makan, perlu minum, perlu olahraga, perlu ke klinik, perlu ke puskesmas, perlu puasa. Puasa ini adalah menstabilkan kesehatan. Kita diwajibkan puasa sekali setahun selama sebulan. Tapi silapnya orang kita puasa dengan cara Nabi dan sahabat puasa lain. Kalau mereka orang-orang soleh puasa, makan itu mungkin yang dimakannya waktu buka atau waktu sahur, mungkin kalau jumlahnya bukan macam hari biasa. Dikurangi contohnya 20%, 25%. Ada yang sampai 50% mengurangi kadar yang dimakan waktu sudah boleh makan. Bukan di siang hari puasa, malam hari puas. Itu tidak sampai nanti tujuan puasanya. Siang hari puasa, malam berpuas-puas. Bahkan belajar lebih. Patutnya budget peruntukan kita di bulan puasanya berkurang, bertambah. Waktu saya dulu lama dengan Syekh Ali Jabir di Malaysia, katanya Syekh Ali Jabir
biasanya kalau sebelum masuk puasa dia timbang berat badan dulu, Bu. Nah, dia katanya kalau sekali puasa minimal 7 kilogram susut timbangannya. Nah, kalau timbangan tidak susut, berarti berkanya menukar jadwal makan saja. Dia puasa, tapi tidak susut timbangannya. Berarti bukan puasa ya. Itu mengurus body badan bahasa Arab, jasad bahasa Arab, jisim bahasa Arab. Apa bahasa kita? Pamatang. Bahasa pendidik. Nah, bahasa Indonesia apa? Jadi kita pakai bahasa Arab ya. Jasad bahasa Arab, jisim, badan itu bahasa Arab semuanya. Maka perlu makan, perlu minum, perlu puasa, perlu membatasi, mengkontrol makanan sekali setahun. Yang kedua mengurus akal. Nah, akal ini makanannya kata ulama al-ilmu. Ilmu pun jadi bahasa kita ya. Kalau berlalu satu hari dia tidak memikirkan ilmu, berarti akalnya tidak makan. Nah, kita mesti memikirkan ilmu, bicara ilmu, menulis, membaca, berbincang, berpikir. Subhanallah. Makanan, akal, ilmu. Tinggal satu lagi apa? Qalb. Ghizaul qalbi al-hubbu. Makanan hati, cinta namanya, Bu. Al-hubbu belum masuk bahasa kita lagi. Makanan hati cinta. Cinta apa? Cinta masjid, cinta Al-Quran, cinta Rasulullah, cinta sesama, cinta Allah. Hati yang kosong dari cinta Allah berarti tidak ada makanannya. Sama ada sakit, merana atau mati. Kalau baca Quran, halaman pertama Fatihah, halaman kedua Al-Fatihah, halaman ketiga sudah ada dua masalah hati di sana. Hati yang pertama sana, hati yang terblok. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Hati yang sudah terblokir. Nggak mau ke masjid, Ramadan pun tidak ke masjid, Ramadan pun tidak baca Quran. Hati sudah terblokir. Khatamallahu 'ala qulubihim. Nah, orang sana sekarang terblokir itu dia makan. Tidak bisa. Indahlah terus suci. Indahlah dulu dibaca ilmu. Sudah terblokir. Khatamallahu 'ala qulubihim. Yang kedua hati yang mana? Sesudah itu. Fi qulubihim marad, qalbun marid. Hatinya sakit, Bu. Fazadahumullahu marada. Penyakitnya bertambah dari Bu. Masa Ramadan tak sembuh penyakitnya. Karena puasanya tidak ikut Islam. Makanan, hati, cinta. Cinta apa? Cinta Allah. Maka Allah mengajar nabinya doa cinta. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Bicara tentang cinta itu ada 3, Bu. Cinta Allah, hubbaka. Cinta orang yang mencintai Allah, cinta Rasulullah, cinta sesama, wa hubba man yuhibbu. Mencintai manusia, mencintai ulama, mencintai orang saleh. Yang ketiga, wa hubba man yuqarribu ila hubbik. Mencintai sarana cinta, ini sarana cinta. Menjadi sarana cinta, jalan kita untuk mencintai Allah. Subhanallah. Jadi tugas hidup kita ulama ada berapa? Ada 3. Yang kita urus dalam hidup ini 3. Kebanyakan manusia mengurus 1 saja. Bodi saja dulu. Sahabat ke sawah, ke ladang, ke kantor. Yang pikirnya bodi. Anaknya, istrinya, tapi bodi yang diurus. Badan, jasad. Kepala tidak perlu, hati tidak diurus. Tidak seimbang lah perjalanan hidupnya. Biar seimbang, karena ada yang 3 tadi, mengurus badan, mengurus akal, mengurus qalb. Subhanallah. Bodi, kalau kita mati,
Tapi akal tidak mati, Bu. Hati tidak berakhir dengan mati. Bila orang itu mati, hatinya menempuh babak baru. Hanya berarti alam saja. Kalau sekarang di alam fana ini, nanti alam barzakh, baru nanti alam jaza, baru al-jannah wa an-nar. Hati nggak mati, Bu. Kalau mati artinya sama dengan mati anjing. Badan mati, jasad mati, hati mati, sama dengan mati kucing. Kita tidak, Bu. Kalau kita mati, yang kita urus, yang akan mengurus kita, yang akan menyelamatkan kita, hati yang diurus waktu kita hidup, diisi dengan mahabbatullah, cinta Allah. Maka orang yang sukses itu sebelum dia mati dia dihibur. Ayatnya selalu kita baca ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semua kita hafal ayatnya, tapi tidak tahu maksudnya. Sahabat Nabi pernah menanya Nabi Muhammad, apa maksud ayat ini? Kata Rasulullah, ayat ini kamu akan dengar waktu kamu mau dicabut nyawa. Saat roh berpisah dengan jasad dan kita akan menempuhnya, tidak bisa menghindar. Ayat ini akan diperdengarkan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai mukmin yang memiliki nafsul mutmainnah, hati yang tenang dan tenteram, irji'i, mulak mau, kembalilah ila rabbiki, kepada Rabb. Kita hanya pulang saja, hidup perlu berakhir lagi, hanya kembali kepada pemilik. Karena kita ini milik Allah. Kita milik Allah. Yang kasih nyawa Allah, yang kasih akal Allah, kasih tenaga, kasih sehat. Kalau dia sakit, yang menyembuhkannya Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, Allah yang memberi kesembuhan. Kita ini milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah tiba saatnya. Inna lillah, kita ini milik Allah dan kita untuk Allah. Itu maka Allah memanggil ke rumahnya 5 kali semalam supaya kita datang, supaya kita disayangnya, dibelainya, diurusnya kita. Ingin diurus Allah, sahurlah panggilan Allah, penuhilah panggilan Allah. Subhanallah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabb. Nah, makna Rabb ini kalau kita terangkan, mungkin sejam tidak cukup nanti. Makna Rabb, Rabb itu bukan Tuhan. Itu salahnya kita itu. Itu salahnya kita. Begini. Rabb itu punya Tuhan. Alhamdulillah, segala puji adalah Tuhan. Bukan Tuhan. Nanti kita bisa belajar, Bu ya. Rabb itu yang mengurus kita, Bu. Yang ngasih iman, yang ngasih tenaga, yang ngasih kesehatan, yang mengurus dan memberi masalah dalam hidup kita. Dikasihnya kita puasa contohnya tadi ya. Irji ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu. Radiyah, senang. Mardiyah, disenangi. Orang yang beriman matinya senang, matinya disenangi. Radiyah, senang, happy. Ini tidak perlu takut nanti. Kalau takut lagi dia tidak paham hidup. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu. Didengar waktu rumah dicabut, kata Rasulullah. Orang itu berinteraksi dengan malaikat, membawa mesej tadi. Malaikat yang membawa. Radiyah, senang, happy, jumrohnya karena tinggali. Mardiyah, disenangi. Keluarganya senang. Ini orang baik, ini orang miskin, ini orang sholat, ini orang saleh. Masyarakat suka dengan kepergiannya. Malaikat senang menyambutnya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah, bergabunglah ke dalam
komunitas hamba-hamba Allah yang dipilih Allah. Dia sudah tukar komunitas. Bila rohnya sudah dicabut, dia komunitas baru. Rohnya bergabung dengan roh orang yang saleh. Subhanallah. Wadkhuli jannati. Subhanallah. Kamu akan masuk jannah nanti. Tidak usah takut. Sudah jannah menantinya. Kuburnya nama jannah bu. Subhanallah. Tidak susah. Kalau bapak mikir mati itu susah, belajarlah. Belajar. Kalau mau ke masjid, hidupnya mau ke rumah Allah, takkan matinya tidak diurus Allah. Mencoba terbengin siang malam ke rumah Allah, siang malam ke rumah Allah, lalu matinya sendiri? Tidak, matinya diurus. Subhanallah. Subhanallah. Ayo kita baca ayat itu sama-sama, mudah-mudahan melekat hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Jadi kerja kita ngurus 3 perkara: jasad, body, akal dan qalb. Akal keperluannya ilmu. Kalau satu hari tidak mendengar ilmu, berarti akalnya tidak makan. Nanti akalnya akan terganggu perkembangannya. Bila pergi menjadi ilmu tidak mau lagi, karena dah rusak. Terencat, kalau bahasa Indonesia terencat, bahasa Melayu terencat. Ini tidak normal perkembangan akalnya. Usia sudah usia warga emas dan 60 ke atas. Dan selalu sebenarnya kalau di Malaysia di Brunei 10 ke atas warga emas dipanggil Pak. Nah, kalau di Brunei warga emas itu ada gajinya. Dari 60 ke atas ada gaji dari negara kalau di Brunei. Ada prioritas khusus untuk lansia. Ada warga emas karena akal tidak diurus. Macam anak-anak sifatnya. Di rumah tidak tenteram dengan suami, dengan istri, karena akan tidak diurus. Macam mana mau terurus hidupnya? Nah, yang kedua tadi qalbu ya. Qalbu perlu diisi dengan cinta Allah. Maka Nabi diajar Allah, ya Allah, karunialah aku ini cintamu. Kita menagih cinta kepada Allah. Ya Allah, as'aluka hubbak. Aku meminta cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu supaya cintanya mengalir sama aku ya Allah. Wa hubba amalin yuqarribu ila habbik, dan mencintai sarana cinta, jalan-jalan cinta. Kalau kita sudah mencintai Allah, dicintai Allah, mencintai orang saling mencintai, dan mencintai sarana cinta, cintanya akan kuat insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbu fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.